Shalom, selamat pagi saudaraku. Ada satu hal yang harus kita waspadai, yaitu jangan berhenti bertekun mencari Tuhan. Memang Anda tidak pindah agama, Anda masih ke gereja hari Minggu, Anda masih sibuk pelayanan, tapi tidak punya api yang membara, tidak punya gairah yang kuat. Hanya kepada rutinitas agamawi. Coba cek apakah kita di titik itu atau tidak. Kalau tidak, puji Tuhan. Tetapi kalau iya, dengarkan renungan ini dan lebih lanjut saudaraku. Di dalam Roma 12 ayat 11 berkata begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka kita harus sungguh memeriksa diri kita dan minta Tuhan beri kita penerangan, pencerahan. Apakah kecepatan pertumbuhan rohaniku sudah benar, sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Karena sejatinya kecepatan pertumbuhan rohani kita harus bertambah seperti seseorang yang naik kendaraan. Makin tinggi RPM-nya, makin cepat kita. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makin kita berusia, makin dunia akan berakhir. Kecepatan kita juga harus semakin cepat dan semakin tinggi. Tapi ironisnya banyak orang yang kecepatannya tidak bertambah, malah berkurang. Dan itu bukan saja terjadi atas jemaat, tapi juga kepada orang-orang rohaniawan. Dan itu benar-benar terjadi. Sekalipun setiap hari mendengar khotbah karena ada di lingkungan pelayanan, tapi tidak bertumbuh hidupnya, tidak berubah karakternya, tidak tambah baik, tidak kunjung lebih rohani hidupnya. Di dalam gereja, di luar gereja beda hidupnya. Karena banyak orang Kristen tidak tekun cari Tuhan, maka jadi kendor. Karena mereka merasakan Tuhan tidak kunjung hadir dalam hidupnya. Seakan-akan Tuhan gak ada kok, percuma aku lakuin ini semua. Dan mereka melihat kenyataan hidup yang sungguh-sungguh mencari Tuhan seakan-akan dengan orang yang tidak mencari Tuhan hidupnya lebih baik dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Dan ketika mereka berjuang mencari Tuhan, mereka bisa melihat hidupku tidak bertambah baik, ekonomiku tidak tambah baik, kesehatanku tidak tambah baik, keadaanku ini itu tidak tambah baik. Saudaraku, ini yang membuat orang semakin tidak tekun mencari Tuhan. Hal-hal seperti ini tentu juga setiap kita pernah mengalami, kan? Betul gak saudaraku? Tapi ternyata Tuhan sedang menguji kita. Ketika Musa dibawa ke laut kosong, Firaun tentaranya mengejar. Kanan kiri, bukit, depan gelombang laut, tidak ada jalan selain masuk laut dan mati. Tapi ternyata laut terbelah. Jadi sering kita dibawa Tuhan kepada keadaan menit-menit terakhir. Dan di situ kita belajar untuk trust in God. Kita belajar menaruh percaya kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya Tuhan ingin hubungan kita dengan Dia itu hubungan tanpa ada keraguan sama sekali. Tidak boleh ada keraguan sama sekali kepada Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego menolak menyembah patung yang diadakan oleh Nebukadnezar di lembah Dura, karena dia menyembah Elohim Yahweh saja, mereka diancam dibakar hidup-hidup. Tuhan lindungi mereka. Amin, saudaraku. Kesetiaan itu yang disebut dengan kesetiaan yang unconditional submission, unconditional surrender, penyerahan tanpa syarat. Walaupun mereka tidak melihat gejala-gejala Tuhan melindungi, Tuhan hadir, tidak seakan-akan tidak ada bayangan sedikit pun jaminan bahwa Tuhan menolong. Tapi aku percaya Tuhanku, Tuhan yang setia. Saudaraku, adalah benar bahwa kita bisa kecewa kepada Tuhan. Kita bisa marah sama Tuhan. Kita bisa protes sama Tuhan. Di mana kau Tuhan? Tapi kita harus mengendalikan diri. Kita harus punya waktu berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan itulah yang akan menyembuhkan jiwa kita. Katakan amin saudaraku. Dan akan membalut kita untuk
Jauh dari keraguan kita terhadap Tuhan yang menjadi kepercayaan penuh kita. Sekalipun tidak ada jaminan. Ketekunan perjumpaan itu akan menyembuhkan hatimu dan hatiku. Kekecewaanmu dan kekecewaanku kepada Tuhan, kemarahan kita kepada Tuhan, keraguan kita kepada Tuhan itu terobati dengan kita berjumpa dengan Dia. Perhatikan saudaraku, orang yang tidak pernah berdoa, hidupnya pasti sembarangan. Saya ulang sekali lagi, orang yang tidak pernah berdoa, hidupnya pasti sembarangan. Suatu hari orang-orang begini pasti dipermalukan. Betul. Karena dia tidak punya roh yang ingin intim dengan Tuhan melalui doa. Dan orang seperti ini biasanya kering dan tidak akan masuk surga. Maka jangan kerajinanmu kendor, saudaraku. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, walaupun Tuhan sepertinya tidak nyata dalam hidup kita, Tuhan seakan-akan diam dengan keadaan kita. Sekalipun keadaan semakin memburuk, buntu, kau menangis sesenggukan sendirian seakan-akan tanpa pertolongan. Ingat saudaraku, jangan ragukan Tuhan. Kita semua tahu bahwa hidup ini hanya sekali. Maka mengapa kita tidak berani mempercayai sepenuhnya akan Allah? Menaruh harapan akan Dia. Menangislah, tetapi ingat jangan hilang keraguanmu. Merataplah, tapi jangan hilang percayamu kepada Dia. Pertaruhan kita hanya ada pada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia berkata, kalaupun harus mati terpanggang, aku bersedia. Yang penting aku setia. Jangan mempercayai apa yang kelihatan. Belajar melihat apa yang kita percayai. Amin saudaraku. Makanya kalau ada masalah-masalah yang rumit, berat, pelik, yang tidak ada juntrungannya saudaraku, jurus kita hanyalah tutup matamu, pertajam mata imanmu, pegang erat Dia, peluk dekap Tuhan. Karena Dia Allah yang maha tinggi, Allah yang bertahta di tempat tinggi, Allahnya Musa, Allahnya Daud, Allah Ishak, Abraham, yang benar-benar hidup sampai hari ini tetap hidup. Dan Allah yang tidak berubah. Maka saudaraku, sekali lagi saya mau mengingatkan, jangan kendor kerajinanmu. Layani Dia sampai akhir hidup kita, meskipun keadaan kita tidak mudah dan sulit. Amin saudaraku, ini hari Minggu. Jangan lupa ke gereja ya. Mungkin saudara-saudari masih ada di luar kota, di luar negeri, dimanapun. Pergilah onsite di tempat di mana Anda terdekat di gereja yang bisa kalian hadir. Jangan online. Amin saudaraku. Berkat terbaik mengiring atas hidupmu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.